Assalamualaikum teman-teman semua. Di era pandemi seperti ini, sesak napas merupakan salah satu penyakit yang mungkin teman-teman di luar sana banyak rasakan. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan sesak napas? Bagaimana tanda dan gejalanya? Bagaimana penyebabnya? Dan mungkin bagaimana pengobatan yang kita lakukan untuk mengobati sesak napas tersebut. Mari simak video ini supaya kita bisa tahu lebih dalam. Apa itu sesak napas? Sesak napas adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bernapas. Lantas, apa saja gejala dan tanda yang dirasakan? Pertama, adanya rasa penuh di dada, dada berat dan sempit, rasa seperti tercekik, napas pendek serta terasa berat, dan biasanya penderita tampak sulit bernapas dan seperti megap-megap. Klasifikasi dari sesak nafas itu sendiri terbagi atas 3. Yang pertama, ringan, saturasi oksigen atau kadar oksigennya masih di atas 95%. Biasanya penderita saat melakukan aktivitas berat. Yang kedua, sedang, status sedang dengan saturasi oksigennya sekitar 93-95%. Ciri-cirinya itu nafas cepat, dangkal, dan pendek saat beraktivitas. Yang ketiga, berat. Status berat dengan saturasi oksigen di bawah 93%. Ciri-cirinya itu pucat, frekuensi nafas meningkat, sesak nafas ketika beraktivitas, dan penurunan kesadaran. Apa saja hal yang bisa menjadi penyebab sesak napas? Yang pertama, bisa karena organik atau adanya kelainan pada organ tubuh, misalnya kelainan pada jantung seperti gagal jantung kiri dan kanan, penyakit arteri koroner infak miokard, dan penyakit jantung lainnya. Bisa juga adanya kelainan pada organ paru-paru yang disebabkan karena penyakit paru obstruktif, asma, tuberkulosis, paru, pneumonia, efusi pleura, pneumotoraks, hingga bahkan kanker paru. Bisa juga karena kelainan pada organ ginjal, misalnya seperti gangguan keseimbangan asam basa. Bisa juga karena pencernaan seperti GERD dan dispepsia, dan karena gangguan neuromuskular. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa menyebabkan sesak napas. Yang kedua, non-organik. Biasanya berupa gangguan psikis yang tidak disertai kelainan fisik, biasanya seperti pada orang yang memiliki gangguan panik. Jadi, apa yang harus dilakukan saat Anda merasakan gejala dan tanda dari sesak napas? Yang pertama itu, gunakan alat pulse oximeter untuk memantau kadar oksigen Anda. Kemudian, yang kedua itu, Anda bisa melonggarkan pakaian yang Anda sedang gunakan. Kemudian yang ketiga, pastikan jalan napas tidak mengalami gangguan atau tersumbat entah itu karena cairan, lidah yang jatuh ke belakang, benda padat maupun karena benda asing lainnya. Selanjutnya, apa lagi yang harus kita lakukan? Kita juga bisa bernafas melalui mulut apabila kita merasa sesak. Kita bisa melakukan teknik pernafasan pelega sesak dengan cara yang pertama, ambil nafas yang dalam melalui mulut dan tahan selama 5 detik sebelum mengembuskannya kembali. Lakukan sebanyak 5 kali. Langkah kedua, tarik nafas dalam-dalam dan tahan selama 5 detik. Setelah itu, keluarkan nafas sambil batuk yang kencang. Jangan lupa untuk menutup mulut pada saat kita melakukan batuk. Yang keenam, apabila terasa sesak, kita bisa duduk condong lebih ke depan. Selanjutnya, apa lagi yang bisa kita lakukan pada saat sesak? Kita bisa melakukan teknik proning, seperti pada gambar yang telah tertera. Kita bisa melakukannya 30 menit sampai 2 jam. Apabila Anda merasa sesak nafas Anda tidak kunjung membaik atau mereda, maka segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat.